Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delti Mefitasari dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kota Bengkulu, kelas 2B. Yang pertama ada definisi. Isolasi sosial adalah suatu gangguan hubungan interpersonal yang terjadi akibat adanya kepribadian yang tidak fleksibel yang menimbulkan perilaku maladaptif dan mengganggu fungsi seseorang dalam hubungan sosial, menurut Depkes RI 2000. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Gejala klinis. Yang pertama, perasaan malu terhadap diri sendiri akibat penyakit dan tindakan terhadap penyakit. Yang kedua, rasa bersalah terhadap diri sendiri. Yang ketiga, percaya diri kurang. Yang keempat, mencederai diri. Dan adapun gejala subjektifnya yang meliputi yang pertama, klien menceritakan perasaan kesepian atau ditolak oleh orang lain. Yang kedua, klien merasakan tidak aman berada dengan orang lain. Yang ketiga, respon verbal kurang dan sangat singkat. Yang keempat, klien merasa tidak berguna. Selanjutnya ada gejala objektif yang meliputi yang pertama, klien banyak diam dan tidak mau bicara. Yang kedua, tidak mengikuti kegiatan. Yang ketiga, banyak berdiam diri di kamar. Yang keempat, klien menyendiri dan tidak mau berinteraksi dengan orang yang terdekat. Kelima, klien tampak sedih, ekspresi datar dan dangkal. Yang keenam, kontak mata kurang. Yang ketujuh, kurang spontan. Yang kedelapan, apatis atau acuh terhadap lingkungan. Yang kesembilan, ekspresi wajah kurang berseri atau kuram. Gejala klinis yang pertama, bicara, senyum dan tertawa sendiri. Yang kedua, menarik diri dan menghindari diri dari orang lain. Yang ketiga, tidak dapat membedakan tidak nyata dan nyata. Yang keempat, tidak dapat memusatkan perhatian. Yang kelima, curiga, bermusuhan, merusak atau diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Yang keenam, ekspresi muka tegang, mudah tersinggung. Selanjutnya, faktor predisposisi dan presipitasi. Faktor predisposisinya yang pertama, faktor perkembangan. Yang kedua, faktor biologik. Yang ketiga, faktor sosiokultural. Faktor presipitasi terdiri dari 4 sumber utama yang mampu menentukan alam perasaan. Yang pertama, kehilangan ketertarikan yang nyata atau yang dibayangkan, termasuk kehilangan cinta seseorang. Yang kedua, peristiwa besar dalam kehidupan. Yang ketiga, peran dan ketegangan. Peran dapat mempengaruhi depresi terutama pada wanita. Yang keempat, perubahan fisiologis akibat obat-obatan, berbagai penyakit fisik. Rentang respon sosial. Ada respon adaptif dan respon maladaptif. Respon adaptif terdiri dari yang pertama, menyendiri atau solid UD, yang kedua, otonomi, yang ketiga, bekerja sama atau mutualisme, yang keempat, saling tergantung atau interdependen, merasa sendiri, menarik diri, ketergantungan. Adapun respon maladaptif, yang pertama, manipulatif, yang kedua, impulsif, yang ketiga, narsisisme. Selanjutnya ada mekanisme coping. Kecemasan coping yang sering digunakan adalah registrasi, represi, dan isolasi. Sedangkan contoh sumber coping yang dapat digunakan misalnya keterlibatan dalam hubungan yang luas dalam keluarga dan teman, hubungan dengan hewan peliharaan, menggunakan kreativitas untuk mengekspresikan stres interpersonal seperti kesenian musik atau tulisan. Adapun komplikasinya, yang pertama halusinasi, yang kedua mencederai diri sendiri, yang ketiga mencederai orang lain dan lingkungan, yang keempat defisit perawatan diri atau penurunan aktivitas. Selanjutnya penata laksanaan. Yang pertama terapi farmakologi, yang kedua elektrokonvulsif terapi, yang ketiga terapi kelompok, yang keempat terapi lingkungan. Dan adapun asuhan keperawatannya, pertama pengkajian yang meliputi identitas, keluhan utama, faktor predisposisi dan presipitasi. Yang keempat, psikososial.
Psikososial terbagi menjadi genogram, konsep diri, hubungan sosial, spiritual. Status mental terbagi menjadi penampilan diri, pembicaraan, aktivitas motorik, emosi, efek, interaksi selama wawancara, persepsi, proses berpikir, kesadaran, memori, kemampuan menilai. Kebutuhan sehari-hari. Pada permulaan penderitaan kurang memperhatikan diri dan keluarganya, makin mundur dalam pekerjaan akibat kemunduran kemauan. Adapun diagnosa keperawatan, yang pertama isolasi sosial, menarik diri berhubungan dengan harga diri rendah. Yang kedua, kerusakan komunikasi verbal berhubungan dengan ketidakmampuan untuk percaya kepada orang lain, panik, regresi ke tahap perkembangan sebelumnya, menarik diri. Yang ketiga, sindrom kurang perawatan diri berhubungan dengan menarik diri atau regresi.